wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifitri Rindiani, NIM 6404230016. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi Keamanan Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas dari mata kuliah struktur data yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Afis Julianto MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi grab. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi grab. Grab adalah himpunan edgy yang menghubungkan antara node atau vertex dalam suatu kumpulan data menjadi suatu simpul. Grab sendiri terdiri dari node atau vertex dan juga garis penghubung yang disebut dengan edgy. Vertex disimbolkan dengan huruf V, sedangkan edgy disimbolkan dengan huruf E. Graf G sama dengan vertex, edgy. Keterhubungan grab sendiri dapat membentuk one-to-one atau satu ke satu, one-to-many, satu ke banyak, many-to-one, banyak ke satu, dan many-to-many, banyak ke banyak. Grab menggunakan tipe dictionary di mana terdapat kata kunci dan juga value. Grab sendiri seringkali digunakan dalam suatu jaringan. Terdapat 3 jenis grab, yaitu undirect grab atau grab tidak berarah, direct grab atau grab berarah, dan weak grab atau grab berbobot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis grab tersebut. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dari undirect grab atau grab tidak berarah. Grab tidak berarah artinya edgy tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lainnya, sehingga edgy dapat dimulai dari vertex A ke B maupun vertex B ke A. Dan juga digunakan untuk mempresentasikan relasi one-to-one atau relasi dari satu ke satu. Jika A dan B adalah vertex, maka edgy dapat mempresentasikan sebagai A ke B dan juga B ke A. Contoh pengerjaan undirect grab. Seperti terdapat pada gambar, terdapat vertex A, B, C, D, E, dan F. Dan untuk edgy-nya terdapat A ke B, A ke C, A ke E, B ke A, B ke C, B ke D, C ke A, C ke B, C ke E, C ke F, D ke B, E ke A, E ke C, dan F ke C. Karena tidak ada penugasan pasti, maka vertex tersebut dapat sesuai dengan gambar yang ada. Kedua, langkah kerja dari direct grab atau grab berarah. Dan untuk grab berarah, edgy ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lainnya, sehingga yang dapat terhubung hanya dari vertex yang ada tanda panahnya. Dan edgy antar vertex diwakilkan dengan kurung sudut. Jika vertex A sebagai sumber dan menuju ke vertex B sebagai tujuan, maka edgy dapat mempresentasikannya sebagai A ke B dan ditandai dengan adanya kurung sudut. Contoh pengerjaan direct grab. Terdapat vertex A, B, C, D, E, F. Maka edgy yang didapat A ke B, A ke C, B ke C, C ke F, D ke B, E ke A, dan E ke C, sesuai dengan tanda panah yang diarahkan pada gambar. Langkah kerja dari weak grab atau grab berbobot. Edgy diberikan suatu nilai sebagai weak dari satu vertex ke vertex lainnya. Untuk weak grab dapat menggunakan undirect maupun direct grab dan dapat dipresentasikan sebagai jarak lama waktu. Contoh pengerjaan undirect weak grab. Vertex A, B, C, D, E, F. Dan untuk edgy-nya A ke B sama dengan 5. Yang dimasukkan ke dalam vertex tersebut ialah nilai dari suatu edgy dari A ke B. Sehingga didapat A ke B sama dengan 5, A ke C sama dengan 4, A ke E sama dengan 11, B ke A sama dengan 5, B ke C sama dengan 7, B ke D sama dengan 3, C ke A sama dengan 4, C ke B sama dengan 7, C ke E sama dengan 6, C ke F sama dengan 4, D ke B sama dengan 3, E ke A sama dengan 11, E ke C sama dengan 6, dan E, F ke C sama dengan 4, sesuai dengan bobot yang terdapat pada gambar. Maka, untuk weak grab yang dimasukkan ke dalam vertex, yang dimasukkan ke dalam edgy ialah bobotnya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agensi graph. Agensi pada struktur data graph adalah hubungan antar simpul atau node dalam graph. Dua simpul dikatakan agensi atau bertetangga apabila terdapat edge atau sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Untuk agensi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu agensi matriks atau array based dan agensi list atau linked list. Contoh perhitungan manual dari agensi. Kita mulai dari agensi matriks, yaitu dari vertex A, B, C, D, dan F ke vertex A, B, C, D, dan F. Kita cek satu-satu. Apakah vertex A ada relasi edgy ke vertex A? Jika tidak, maka nilainya 0. Vertex A, apakah ada relasi edgy dengan vertex B? Karena tidak, maka nilainya 0. Vertex A terdapat relasi dengan vertex C, maka nilainya 1. Vertex A juga terdapat relasi edgy dengan vertex D, maka nilainya juga 1. Dan vertex A tidak terdapat relasi dengan vertex E dan F, maka nilainya 0. Dan untuk vertex B hanya terdapat relasi edgy dengan vertex C dan juga vertex F, sehingga vertex B bernilai 1 di vertex C dan vertex F. Sedangkan untuk vertex A, B, C, D, dan E nilainya adalah 0. Dan untuk vertex C relasi dengan vertex A, maka nilainya 1. Vertex C juga relasi edgy dengan vertex B, maka nilainya 1. Dan vertex C tidak relasi dengan vertex C, nilainya 0. Vertex C tidak relasi dengan vertex D, maka nilainya 0. Vertex C relasi dengan vertex E, maka nilainya 1. Vertex C tidak relasi dengan vertex F, maka nilainya 0. Dan untuk vertex D, dia hanya relasi dengan vertex A dan juga vertex E, maka dia hanya bernilai 1 pada vertex A dan juga E. Sementara untuk vertex lainnya, dia bernilai 0. Dan untuk vertex E relasi dengan vertex C, D, dan E. Sementara untuk vertex A, B, dan E, vertex E tidak relasi dengan ketiga vertex tersebut, namun vertex E relasi dengan vertex C, D, dan F. Dan untuk vertex F, dia tidak relasi dengan vertex A sehingga nilainya 0, namun dia relasi dengan vertex B dan nilainya 1. Vertex F juga tidak relasi dengan vertex C, nilainya 0. Vertex F tidak relasi dengan vertex D, nilainya juga 0. Vertex F relasi dengan vertex E, nilainya 1. Dan vertex F tidak relasi dengan vertex F, maka nilainya 0. Dan untuk agensi linked list, kita cari vertex A terhubung atau relasi dengan vertex mana saja. Karena vertex A relasi dengan vertex C, maka kita masukkan C. Dan vertex A juga terhubung dengan vertex D, maka kita masukkan D. Sedangkan E tidak kita masukkan karena vertex A tidak relasi dengan vertex E. Dan untuk vertex B, kita cari vertex B relasi dengan vertex mana saja. Vertex B relasi dengan vertex C, maka kita masukkan C. Dan vertex B relasi dengan vertex F. Dan untuk vertex C relasi dengan vertex A, vertex C relasi dengan vertex B, dan vertex C relasi dengan vertex E. Sedangkan untuk vertex D relasi dengan vertex A, vertex D relasi dengan vertex E. Dan untuk vertex E relasi dengan vertex C, vertex E relasi dengan vertex D, dan vertex E relasi dengan vertex F. Dan untuk vertex F relasi dengan vertex B, vertex F juga relasi dengan vertex E. Dan untuk contoh programnya terdapat pada layar berikut. Kita mendapatkan vertex A, B, C, D, dan E, dan menghasilkan output seperti pada gambar. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang graph dari saya. Jika masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. See you.